Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia atau BMSI itu ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu. Pihak-pihak yang kemudian menuding itu seringkali jam terbangnya agak kurang. Kalau pengalaman saya menjadi aktivis ya, setiap demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa, kenapa itu kelihatan masif, kelihatan banyak, dan kelihatan militan? Karena yang mereka perjuangkan adalah nilai. Yang mereka perjuangkan itu adalah bagaimana substansi, yaitu demokrasi, yaitu ekonomi, penegakan hukum, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya dulu kalau disebut ditunggangi selalu mengatakan, memang kenapa kalau saya ditunggangi? Yang penting yang nunggangi itu sama visi misinya, sama kepentingannya apa? Supaya Indonesia itu semakin baik-baik saja. Itulah yang saya kira untuk adik-adik mahasiswa yang sedang demonstrasi, kalau hari ini dan besok dan seterusnya, aksi demonstrasinya itu dicibir, aksi demonstrasinya itu kemudian misalnya ya, dituduh, itu ditunggangi, itu anggap biasa-biasa saja. Bagian dari bumbu-bumbu perjuangan menjadi seorang aktivis. Jadi di situ konteksnya. Middle East, North Africa mengalami gejolak yang sama dan dibenahi oleh anak-anak muda. Kita ingat kasus Latin, ya, kasus kemudian Lebanon, Yaman, ya, Arab Spring, itu kemarahan anak-anak muda karena kebodohan memimpin bangsa. Tapi merasa pede betul begitu ya. Padahal tidak ada terencana, tidak tersusun rapi, tidak ada cerita bagaimana negara digerakkan. Bang Ade harus tahu sampai hari ini, sampai detik ini, saya tidak pernah percaya rezim ini akan menegakkan hukum. Kenapa Bang Idrus? Alasannya sederhana, lingkaran satu istana melanggar undang-undang. Mayor Teddy tidak sah menurut undang-undang TNI. Kabulok tidak sah menurut undang-undang TNI. Tapi dengan bangga cerita, kami akan tegakkan hukum. Omong kosong. Dan omon lainnya. Dan ini problematika, bagaimana mungkin bisa menegakkan hukum kalau istana sendiri adalah pelanggar hukum. Tapi istana beruntung, masyarakat sipil belum bersatu betul. Masyarakat sipil masih cerita, itu oposan yang kemudian dipidana, ya wajar itu kesalahannya. Tapi ketika masyarakat sipil tahu bahwa ini adalah rekayasa politik, lalu dengan anak-anak muda yang beringas dalam intelektualitas mereka, mereka cerita soal kebaikan di kampus, tiba-tiba faktanya tidak. Mereka marah dengan intelektualitas mereka yang tidak dihargai. Bicara kesalahan pemerintah yang dikoreksi, 13 tuntutan mereka. Ini pengalihan isu, yang salah pemerintah. Jangan kami yang dipersalahkan. Mereka ini dalam terminologi Sohogi yang diceritakan Uni kita tadi, adalah kaum Brahmana intelektual. Mereka turun karena peradaban negara sedang rusak. Nanti kalau peradaban ini benar, mereka akan kembali ke pertapaannya. Memperbaiki nilai D menjadi A itu. Sekarang mereka selesaikan dulu nilai D pemerintahan dari Prabowo Subianto. Saya tidak akan pernah bisa percaya dengan rezim ini akan kembali benar. Kalau presidennya malah meneriakkan hidup Jokowi. Saya mau katakan, Jokowi masih hidup, oleh karena itu adililah segera Jokowi itu. Karena banyak sekali kasusnya yang terpampang di depan mata kita, tapi tidak kemudian dihukum apapun. Gratifikasi pesawat jet pribadi itu apa ceritanya? Ya, teman-teman, aksi mahasiswa di dalam demo Indonesia Gelap ini, teman-teman, yang dilaksanakan pada hari Senin kemarin sampai hari Kamis, maka itu menjadi satu evaluasi bagi Presiden Prabowo Subianto, pemerintahan Prabowo Gibran, teman-teman, karena harus ditanggapi aksi ini, teman-teman. Kenapa? Kalau tidak ditanggapi oleh pemerintah, ya, dengan aspirasi-aspirasi mereka, maka tentu ya akan ada aksi-aksi selanjutnya. Dan kita mengharapkan kepada pemerintah supaya mengevaluasi dan mempertimbangkan dan membahas ya di istana tentang unjuk rasa dan aksi yang dilakukan oleh para mahasiswa ini, teman-teman. Ya, karena mahasiswa melakukan aksi ini mewakili rakyat sendiri, dan memang dari rakyat sendiri. Mahasiswa itu adalah rakyat sendiri. Nah, jadi ya pemerintah harus mendengarkan aspirasi masyarakat,
harus mendengarkan keluhan dan juga masukan-masukan dari rakyat sendiri. Karena pemerintah bekerja untuk rakyat dan tentu yang menjadi tuan di situ adalah rakyat sendiri. Ya, pemerintah hanya melakukan pekerjaan yang dimau oleh rakyat. Oke. Di sini dikatakan demo mahasiswa Indonesia gelap di berbagai daerah bikin legitimasi pemerintahan Prabowo oleng. Nah, sejumlah pengamat menilai legitimasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sudah oleng menyusul aksi demonstrasi mahasiswa bertajuk Indonesia Gelap yang berlangsung di berbagai daerah. Ya, memang teman-teman, ya, aksi ini bukan hanya di Jakarta, tetapi di berbagai daerah juga di Indonesia ada aksi unjuk rasa di dalam hal ini. Nah, aksi ini digelar sebagai respon terhadap berbagai keputusan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat dan mengancam masa depan generasi muda. Salah satunya adalah pemotongan anggaran di sejumlah sektor. Nah, ini yang mereka soroti adalah tentang pemotongan anggaran di sejumlah sektor, teman-teman. Karena aksi ini ya dikatanya karena keputusan-keputusan pemerintah dianggap merugikan rakyat dan mengancam masa depan anak-anak muda, ya, penerus bangsa. Para akademisi mengatakan krisis kepercayaan kepada pemerintah bisa lebih besar apabila tidak ada perubahan dalam kebijakan pemerintah dalam waktu dekat. Ya, itu memang ya pasti akan terjadi ketika tidak ada satu kepercayaan atau perubahan, ya, atau setidaknya mereka merespon apa yang dikatakan oleh para mahasiswa kemarin, teman-teman. Karena ya demo kemarin merupakan demo yang juga sangat besar. Nah, paling tidak aksi demonstrasi ini akan terus menjadi guncangan buat pemerintah Prabowo yang secara faktual sudah merosot nilai dukungannya, ujar akademisi dan sejarawan Andi Agdian. Nah, menanggapi seruan demo mahasiswa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo menghormati 13 tuntutan mahasiswa. Ia juga bilang pemerintah menerima aspirasi tersebut dengan tangan terbuka. Ada 13 tuntutan dari para mahasiswa, teman-teman, dan kata dari Prabowo Subianto yang menghormati dari 13 tuntutan itu dan pemerintah menerima aspirasi dengan tangan terbuka. Nah, mahasiswa sudah muak melihat kebijakan pemerintah. Nah, Tia tak bisa menyembunyikan perasaan kecewanya dengan belak-belakan ia bilang, sudah muak menyaksikan keputusan pemerintahan Prabowo Subianto yang disebutnya terus saja menyusahkan masyarakat. Muak aja sih melihat pemerintah terus-terusan bikin kebijakan yang seolah-olah tidak melibatkan pertimbangan ahli dan masyarakat. Jadi hasil kebijakannya justru menyulitkan rakyat, tutur Tia kepada BBC News Indonesia. Ada aja gebrakan baru yang konyol, sambungnya. Nah, tak tahan dengan situasi ini, mahasiswa Universitas Indonesia tersebut akhirnya memutuskan ikut dalam aksi demonstrasi yang digelar pada Senin 17 Februari 2025 yang lalu, mengenakan jaket kuning dan membentangkan poster sindiran yang ditunjukkan kepada Presiden Prabowo. Ia berkata keikutsertaannya ini merupakan bentuk tanggung jawab menyuarakan aspirasi masyarakat. Nah, kemudian teman-teman, menurut saya efisiensi itu tidak berpihak kepada rakyat. Pemotongan anggaran ini terutama di bidang pendidikan justru menyulitkan rakyat sendiri. Karena banyak penerima KIPK, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, terancam tidak bisa lanjut kuliah. Belum lagi penerima beasiswa luar negeri. Mereka juga terancam terlantar karena tidak ada anggaran. Nah, bagi Tia, pemangkasan anggaran pendidikan tak ubahnya menurunkan kualitas dan akses pendidikan tinggi untuk anak-anak Indonesia, khususnya bagi kelompok masyarakat ke bawah yang ujungnya akan semakin sulit memutuskan rantai kemiskinan. Karena itu, pendidikan yang layak merupakan hak untuk seluruh anak bangsa. Namun soal pemangkasan anggaran pendidikan telah dibantah pemerintah. Sebelum
Jabatan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti-Saintek dipegang oleh Brian Yuliarto. Satrio Sumantri Brojonegoro membantah ada kenaikan UKT dan pemangkasan atau efisiensi alokasi anggaran pendidikan tinggi untuk beasiswa dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah KIPK. Nah, pendidikan adalah hak setiap warga negara. Tidak ada pemotongan alokasi anggaran pendidikan tinggi untuk beasiswa dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah KIPK, ujar Satrio dalam keterangan resminya. Nah, dalam melakukan efisiensi tidak ada pemotongan anggaran pendidikan tinggi untuk beasiswa dan KIP kuliah sehingga UKT tidak naik, katanya kemudian. Nah, bagaimanapun dia berkeras bahwa kebijakan efisiensi pemerintah Presiden Prabowo tidak masuk akal. Menurutnya kalau pemerintah betul-betul mau menghemat anggaran, pemangkasan itu harus dimulai dari pembentukan kabinet yang efektif dan ramping, bukan malah menambah pejabat atau melantik staf khusus baru. Selain itu, beberapa kementerian dan lembaga yang tak terkait dengan hajat hidup masyarakat seperti TNI dan Polri justru dipertahankan anggarannya. Kalau ada demo, polisi justru menggunakan peluru mereka untuk nembaki pelajar di Papua yang demo menolak program makan bergizi gratis, padahal tugas mereka seharusnya melindungi rakyat, cetus Pia. Melihat sederet gebrakan baru pemerintah yang disebut nyebelin, Tia dan beberapa kawannya mengaku pesimistis dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Jujur saya melihat pemerintahan sekarang cukup pesimis karena ada beberapa kebijakan menyusahkan masyarakat, padahal mereka bilang kalau semua kebijakan itu berpihak untuk rakyat. Nah, tapi rakyat yang mana yang mereka perjuangkan? Jadi menurut saya situasi politik sudah kacau dan saya bilang pesimis imbunya. Nah, itu teman-teman ya mengenai ya demo dari mahasiswa ini, dan tentu kita mengharapkan supaya ada evaluasi dari pemerintahan Prabowo Subianto. Sampai jumpa di video berikutnya.